Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, kita lihat dulu untuk hari kemarin ya, tanggal 25 Oktober ya, atau lebih tepatnya di hari Selasa. Di hari Rabu. Itu gold itu sideways dengan kisaran area di range 1978 ya sampai 1970 gitu. Jadi dia sideways di sini 1978 1970. Ini area supportnya 1970 sampai 1972 untuk range nya. Kemudian untuk resistennya itu di range harga 1975 sampai 1978.2 untuk area resisten di si gold ini sendiri gitu. Jadi memang kemarin itu dia nggak begitu banyak movement ya untuk si gold ya. Terus kemudian dia naik ya, break dari 1978, sempat naik kurang lebih ke 1982 sampai 1985, lalu dia turun ya sampai kurang lebih ke area support. Nah, ini supportnya udah saya perbarui ya, untuk area supportnya itu di 1961 sampai 1965 ya, untuk area support yang baru. Kita ambil dari dari low yang kemarin ya, di sini untuk area low-nya. Jadi dia retest kembali ya ke sini. Nah, untuk saat ini ya, kalau kita perhatikan memang secara pergerakan ya untuk si gold, karena dia sudah break di atas 1980 ya, atau lebih tepatnya 1978 ya, memang buyer pressure-nya lebih kelihatan gitu. Cuma secara technically ya, itu dia harus bisa naik dulu ke dalam trendline ini kembali gitu. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ada 1, 2, ini masih gagal dia break trendline ya. Artinya dia belum bisa naik ke atas trendline kembali gitu, atau mencoba untuk naik ke atas trendline tapi ternyata masih reject. Nah, ini kalau kita perhatikan karena dia masih reject, maka dia belum bisa dikatakan uptrend gitu. Nah, ini dia kalau mau uptrend berarti minimal dia bisa break trendline. Nah, break trendline ini itu ada di kisaran harga 1990 sampai 1992 ya, untuk next range selling point sini. Begitu dia bisa break dari sini ya, atau dia naik ke atas trendline-nya, itu dia bisa retest kembali ke 1997.15 gitu. Ini untuk si gold ini sendiri. Nah, untuk saat ini dia masih sideways. Jadi memang pergerakan gold ini cenderung sideways kalau kita perhatikan ya. Sideways-nya itu di 1975 1978 sebagai area support ya. Kemudian untuk resistennya itu di 1982 sampai 1985. Ini range sideways-nya si gold itu sendiri gitu. Jadi kalau kemarin kita perhatikan ya, dia itu masih sideways di range bawah ini. Nah, hari ini dia sideways lagi di sini gitu. Memang kalau kita perhatikan secara nggak langsung ya, dia semakin hari semakin naik untuk areanya gitu. Cuma ini penentuan kalau kita perhatikan, kalau misalkan di atas 85 di sini, itu si buyer ya udah bisa ngeklaim balik areanya ya, atau pergerakannya, movement dari si gold ini sendiri, dan bisa lebih leluasa untuk menunjukkan kenaikannya ke harga 1990 ya, sampai ini agak gedean, sampai 1997 gitu ya, 1997 ke 2000. Jadi bisa balik ke 2000 lagi untuk si gold ini kalau misalkan dia berhasil ngebreak ya 1 jamnya ini, atau 4 hours ya lebih tepatnya ya, 4 hours ini di atas 1985 gitu. Jadi selama di bawah 1985 kita masih bisa ambil untuk selling point ya dengan SL di atas 1985, atau lebih tepatnya di atas 1987 gitu ya. Tapi let's see lah, ini belum ada konfirmasi ya. Jadi kalau kita perhatikan ini belum ada konfirmasi. Dari tadi harga juga masih ngedoji ya di sini. Nanti target turunnya di mana? Ya, target turunnya nggak jauh-jauh. Kita ambil di sini 1975, 1978 ya kan. Nah, kalau kalian ada dapat sell di sini ya 1985, 1982, congrats ya, karena sempat turun ke 1991 gitu. Ya, saya juga ada sempat sell di sini. Ya, awalnya saya juga ada yang sell di sini, tapi pertama itu SL gitu. Jadi kedua itu ambil lagi di 1985, baru
sukses ya, bahkan puji Tuhannya lebih dari bisa recovery lebih ya, bahkan dapat profit gitu. Oke. Ya begitulah namanya trading ya, pasti ada yang namanya resiko gitu. Oke, jadi kita mau lihat dulu untuk hari ini ada newsnya ya. Jadi news hari ini, tapi sebelum kita bahas news hari ini, kita bahas news yang kemarin. Jadi news yang kemarin itu kalau kita perhatikan, memang yang pertama itu dari bullish permits ya. Bullish permits itu kurang bagus untuk DXY, dimana gold ini sempat melakukan kenaikan ya. Begitu harga DXY kurang bagus hasil newsnya di sini nih. Ya pada saat bullish permits dirilis di jam 19.30 atau 7 atau 8.30 ya, DXY break dari 78 kemudian naik ke 85 gitu. Nah lalu kalau kita perhatikan lagi di jam 9 ya, ini jam 9 bentar. Nah ini home sales ya, ini itu bagus untuk DXY gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan karena memang cukup bagus hasilnya, penjualan lumayan naik ya, ini bisa nekan si harga DXY naik kembali ya. Lalu si gold ini sempat ditekan turun nih yang saya bilang tadi, nah di 1985 turun ke 1965, tapi hanya spike only gitu ya gitu. Oke. Nah lanjut lagi untuk hari ini itu ada news. Jadi tadi saya sudah lihat juga. Nah ini untuk news itu yang pertama yang dilihat ya, ini ada core durable goods order ya. Kemudian hari ini ada GDP teman-teman, jadi harus hati-hati. Ini ada core durable goods order, kemudian ada GDP USD, dimana GDP ini cukup bagus hasilnya ya, dari 2.1 ke 4.2. Lalu ada initial jobless claim, yaitu jam 19.30 semua ya, atau jam 7.30 semua ya, setengah 8 malam. Kemudian ada jam 9 malam itu ada pending home sales lagi teman-teman gitu. Pending home sales ini juga bagus untuk DXY ya, dari minus 0.71 ke minus 1.3 gitu ya. Jadi hari ini memang hari yang cukup penting ya, dimana banyak laporan keuangan yang penting itu dirilis untuk USD, terutama yaitu adalah GDP kuartal 3 ya. Kuartal 3 ini menurut saya bagus, saya juga menanti-nantikan gitu, dari 2.1 ke 4.2 ya kan, dan hasilnya 4.2 ketika itu positif untuk DXY gitu. DXY bisa merangkak lebih tinggi lagi dan ada potensi untuk nurunin harga gold ini sendiri gitu nantinya. Nanti untuk GBP USD ya kan, atau sejenisnya, dan Euro USD itu akan makin terperosot misalkan kalau memang DXY ini melanjutkan kenaikannya ke atas gitu. Nantinya si gold ini ya, nantinya kalau misalkan pada saat news GDP-nya itu benar bagus, gold ini kan DXY naik ya. Normalinya ya kalau misalkan mau ngikutin market itu gold ini turun karena negatif correlation ya antara gold sama DXY. Gold itu turun bisa kemana? Targetnya bisa ke 1965, 1961 kembali, atau worst case itu bisa ke 1955 sampai 1945 ya. Pokoknya let's see lah, antara dua zona ini yang bisa kita perhatikan untuk dijadikan sebagai zona scalping by kita nanti ya, begitu dia turun ya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan naik lagi ya, lanjut naik, maka kita bisa perhatikan di 1990, 1992 sampai height yang kemarin di sini, yaitu di 1997 sampai 2000. Saya mau langsung ngambil range ke 2000 gitu. 1997 langsung ke 2000 gitu. Jadi langsung ambil di atas 2000-an. Oke, gitu ya. Itu kalau dari saya pribadi gitu. Nanti kalau DXY ya, memang kalau kita perhatikan untuk US10 nya juga masih naik ya, dimana dia belum ada penurunan dan udah mendekati 4.96% ya. Kalau untuk DXY sendiri, nah ini DXY naik. Jadi kalau misalkan dia melanjutkan kenaikannya lagi ya, untuk hasil GDP ya bagus, dia bisa lanjut naik kurang lebih ke 107.3 sampai 107.19 sini. Dia bisa naik ke sini, atau bahkan kurang lebih worst case itu bisa ke harga 107.8 kembali. Ya ke sini. 107.8 sampai 107.9. Mentok-mentoknya itu di 108 kenaikan DXY. Oke, jadi itu ya kalau dari saya.
Jadi let's see aja nanti malam gimana. Kalau kalian mau trading untuk hari ini lebih baik hati-hati ya, terutama nanti menjelang sesi US ya. Kalau untuk sesi Asia ke London ya maybe masih bisa lebih santai ya, lebih relax untuk tradingnya, tapi tetap harus batasin resiko juga. Nah, yang paling bahaya itu atau memasukin fase-fase mulai bahaya itu ada di sesi London menjelang ke US gitu. Itu harus kita hati-hati. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video hari ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, ada sedikit tambahan ya. Jadi saya perlu sampaikan informasi ini. Pertama, kita trading untuk hari ini di atas pivot level ya, walaupun harganya terlihat sideways, tapi sebenarnya dia tidak sideways sekali teman-teman. Kalau kita perhatikan sini, nah kita lihat di sini. Nah ini untuk area sideways-nya, tapi kalau kita tarik trend line dari sini, dari bawah ya, nah ke sini, dari sini deh kita ambil. Nah oke, dari sini, kemudian kita ambil lagi dari atas ke bawah, itu akan membentuk seperti triangle kembali gitu ya. Ini akan membentuk triangle, tapi kalau kita lihat memang lebih cocoknya itu adalah bullish triangle, karena posisinya itu kenapa disebut bullish, karena dia itu dari bawah ke atas gitu. Tapi biasa ya, seperti biasa untuk lebih jelasnya ya, tetap kan kita harus tunggu dia break dulu dari salah satu kedua level tersebut gitu. Kalau dia berhasil break dari 1985 ya di atas ini, itu berarti dia akan ngejar height atas, yaitu kurang lebih di 1990 ya sampai 1992. Di sini ada R1 nya dia ya, ini ada R1. Kemudian kalau dia break dari 1980 ya, 1980 sampai 1975 ya, area pivotnya dia nih ya, dia break 75, maka kemungkinan besar potensi dia untuk ngejar area pivot bawah kemarin kurang lebih 1970 ya sampai 19 berapa, bentar, 1970 sampai kurang lebih 1967 gitu. Nah ini untuk areanya. Kalau dia break dari triangle ini, bullish triangle ini, berarti next target 1990 sampai 1992. Ya ini ya untuk areanya. Jadi dia ada bullish triangle ya sebenarnya di sini. Cuma tetap untuk pastinya kita butuh dia break dari salah satu kedua level ini ya. Nanti dia breaknya kemana ya, let's see nanti. Soalnya memang potensi market hari ini tuh untuk sesi Asia ya, saat ini tuh sampai London itu potensi sideways, karena menantikan laporan GDP dari si USD itu sendiri gitu. Jadi memang masih potensi sideways dulu untuk marketnya gitu. Ya ini sih yang mau saya sampaikan tambahannya gitu. Nanti kalau misalkan kalian punya pandangan ya, boleh kalian tambahkan juga di kolom komentar ya untuk pandangan ini. Nah nanti kita diskusikan di sana juga ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah nonton video ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya.